Afrika, fantasi masa kecil Mas. Publik pertama kali bertemu dengan Elon Reeve Mas pada tahun 1984. Sebuah biro publikasi, PCN Office Teknologi Afrika Selatan menerbitkan kode sumber video game yang dirancang oleh Mas. Video game tersebut dikenal dengan Blastar, permainan mengenai ruang angkasa yang terinspirasi oleh fiksi dan ilmu pengetahuan yang membutuhkan 167 baris instruksi untuk bisa dijalankan. Saat itu merupakan era ketika para pengguna awal komputer diharuskan untuk mengetikkan sebuah perintah agar mesin mereka dapat melakukan sesuatu. Dalam kondisi tersebut, maka permainan yang Mas rancang bukanlah suatu hal yang mengagumkan dan mengundang decak kagum pada bidang ilmu komputer, namun hal itu tentu saja melebihi apa yang bisa dilakukan oleh mayoritas anak berusia 12 tahun pada masanya. Ulasan sebuah majalah mengenai permainan yang dirancangnya menjadikan Mas menerima $500 Amerika Serikat dan memberikan beberapa pengenalan awal mengenai karakternya. Blastar yang ditampilkan di halaman 69 pada majalah tersebut menunjukkan bahwa anak muda ini ingin dikenal dengan nama yang terdengar seperti seorang penulis sains fiksi, IR. Mas dan dia telah memiliki visi mengenai penaklukan-penaklukan besar yang tengah menari-nari di kepalanya. Sebuah ringkasan singkat mengungkapkan, dalam permainan ini, kau harus menghancurkan sebuah kapal angkasa alien yang membawa bom hidrogen yang mematikan dan status beam machine. Permainan ini menggunakan alur cerita dan animasi dengan baik, dan hal ini membuat tulisan ini bermanfaat untuk dibaca. Hingga tulisan ini dibuat, internet pun tidak tahu apa maksud dari status beam machine. Seorang anak laki-laki yang berfantasi mengenai ruang angkasa dan pertempuran antara kebaikan dan kejahatan adalah sesuatu yang menakjubkan. Dan seorang anak laki-laki yang memaknai fantasi tersebut dengan serius tentu lebih luar biasa. Hal tersebut merupakan kasus yang terjadi pada Elon Musk muda. Pada pertengahan usia remajanya, Musk telah mencampurkan fantasi dan kenyataan di pikirannya, sampai pada titik di mana mereka menjadi sulit dipisahkan. Mas memandang nasib manusia di alam semesta ini sebagai suatu kewajiban personal. Jika hal itu berarti mewujudkan teknologi dengan energi yang lebih bersih, atau membangun kapal antariksa untuk memperluas capaian umat manusia, maka itulah yang menjadi kewajibannya. Mas akan mencari cara untuk membuat hal-hal tersebut menjadi nyata. Mungkin aku membaca terlalu banyak komik ketika masih kecil, kata Mas. Di dalam komik, mereka selalu terlihat sedang berusaha menyelamatkan dunia. Tampaknya seseorang harus berusaha membuat dunia menjadi tempat yang lebih baik, karena kebalikannya tidak masuk akal. Ketika berumur 14 tahun, Mas mengalami krisis eksistensi. Dia mencoba menghadapinya seperti yang banyak orang dewasa berbakat lakukan, yakni berubah menjadi religius dan membaca tulisan-tulisan filosofis. Dia mencoba menjalani beberapa ideologi dan kemudian berakhir kurang lebih di titik ketika dia memulai memeluk pelajaran sains fiksi yang dia temukan di salah satu buku paling berpengaruh di hidupnya, The Hitchhiker's Guide to the Galaxy karya Douglas Adams. Dia menunjukkan bahwa salah satu hal yang paling sulit untuk dilakukan ialah menentukan pertanyaan apa yang harus ditanyakan, kata Mas. Ketika Anda telah menemukan pertanyaan untuk ditanyakan, maka jawabannya akan relatif mudah. Aku tiba pada kesimpulan bahwa sesungguhnya kita harus bercita-cita untuk menambah jangkauan dan skala kesadaran manusia untuk memahami pertanyaan apa yang harus ditanyakan. Mas remaja kemudian sampai pada misinya yang teramat logis. Satu-satunya hal yang masuk akal untuk dilakukan adalah berjuang keras untuk pencerahan kolektif yang lebih besar, katanya. Adalah hal yang cukup mudah untuk menemukan beberapa fondasi yang melandasi pencarian Mas akan tujuan hidupnya. Lahir pada 1971, dia tumbuh di Pretoria, sebuah kota yang berada di bagian timur Laut Afrika Selatan, hanya berjarak 1 jam perjalanan dari Johannesburg. Sepanjang masa kecilnya,
dia dihantui oleh ketakutan apartheid, karena Afrika Selatan sering dipanaskan oleh ketegangan dan kekerasan. Orang kulit hitam dan orang kulit putih bentrok dan berselisih, seperti halnya sesama orang kulit hitam yang berasal dari suku yang berbeda. Mas berumur 4 tahun tepat sehari setelah terjadi pemberontakan Soweto, saat ketika ratusan pelajar kulit hitam mati ketika memprotes surat keputusan dari pemerintah kulit putih. Selama bertahun-tahun, Afrika Selatan menghadapi sanksi yang dijatuhkan oleh negara-negara lain karena politiknya yang rasis. Mas memiliki kemewahan untuk bepergian ke luar negeri selama masa kecilnya dan memiliki kesempatan untuk merasakan bagaimana pandangan orang luar terhadap Afrika Selatan. Namun yang lebih berpengaruh terhadap kepribadian Mas adalah budaya Afrika kulit putih yang sangat umum di Pretoria dan beberapa area sekitarnya. Mereka sangat memuja-muja perilaku kelaki-lakian yang jantan dan kuat. Ketika Mas menikmati sebuah hak istimewa, dia justru hidup sebagai orang luar yang memiliki kepribadian yang pendiam dan suka menyendiri dan cenderung menjadi kutu buku yang membosankan, bertentangan dengan tingkah laku yang berlaku pada umumnya. Pandangannya bahwa ada yang salah mengenai dunia ini pun mendapatkan penguatan yang terus-menerus. Dan Mas, hampir sejak awal masa mudanya, merencanakan sebuah pelarian dari lingkungan sekitarnya dan mengimpikan sebuah tempat yang mengizinkan kepribadian dan mimpinya untuk berkembang. Dia melihat Amerika dalam bentuknya yang paling klise, sebagai tempat yang menyediakan kesempatan dan wahana yang paling mungkin untuk mewujudkan impiannya menjadi nyata. Hal inilah yang kemudian menjadikan seorang bocah laki-laki penyendiri yang kikuk dari Afrika Selatan yang berbicara dengan ketulusan yang mendalam untuk mengejar pencerahan kolektif, dan berakhir sebagai industriawan Amerika yang paling berani mengambil risiko. Ketika Mas akhirnya tiba di Amerika Serikat saat usianya 20-an tahun, hal itu menandai kembalinya Mas ke tempat nenek moyang dan para leluhurnya. Pohon keluarganya menunjukkan bahwa leluhurnya yang berdarah Swiss Jerman dengan nama belakang Haldeman, dari sisi keluarga ibu Mas meninggalkan Eropa menuju New York ketika Perang Revolusi berlangsung. Dari New York, mereka tersebar ke padang rumput yang luas di Midwest, Illinois dan Minnesota, lebih tepatnya. Rupanya kami memiliki orang-orang yang berperang di kedua sisi ketika Perang Saudara berlangsung, dan kami adalah keluarga petani, kata Scott Haldeman, paman dari Mas dan sejarawan keluarga yang tidak resmi. Silsilah keluarga Mas. Selama masa kecilnya, anak laki-laki mengolok-olok Mas karena namanya yang tidak umum. Dia mendapatkan nama pertamanya dari kakek buyutnya John Elon Haldeman, yang lahir pada 1872, dan tumbuh besar di Illinois sebelum berpindah ke Minnesota. Di sana dia bertemu dengan istrinya, Aimeda Jane Norman, yang berumur 5 tahun lebih muda. Pada 1902, pasangan tersebut telah memiliki tempat tinggal di sebuah kabin kayu di pusat kota Minnesota, Pequot, dan memiliki anak laki-laki bernama Joshua Norman Haldeman, yang merupakan kakek Mas. Dia kemudian tumbuh menjadi laki-laki yang eksentrik dan luar biasa dan menjadi teladan untuk Mas. Joshua Norman Haldeman dideskripsikan sebagai seseorang anak laki-laki yang atletis dan percaya diri. Pada 1907, keluarganya pindah ke padang rumput Saskatchewan yang luas, dan ayahnya meninggal dunia tak lama setelahnya ketika Joshua baru berumur 7 tahun. Sehingga anak tersebut harus membantu untuk melanjutkan kehidupan keluarganya. Dia suka bermain di tanah lapang untuk mengendarai kuda, tinju, dan bergulat. Haldeman mencuri kuda-kuda milik petani setempat, dan terkadang melukai dirinya sendiri selama proses itu, dan dia mengadakan pertunjukan keterampilan menunggang kuda pertama di Kanada. Foto keluarga memperlihatkan Joshua berpakaian layaknya pemuda gagah yang tengah mendemonstrasikan kemampuan memutar tali. Di masa mudanya, Haldeman meninggalkan rumah untuk memperoleh gelar di Palmer School of Chiropractic di Iowa dan kemudian kembali ke Saskatchewan untuk menjadi seorang petani.
Ketika depresi ekonomi mengguncang dunia pada 1930-an, Haldeman jatuh dan mengalami krisis keuangan. Dia tidak dapat membayar hutang-hutang bank yang digunakan untuk membeli peralatannya dan akhirnya lahan seluas 2.323 hektar miliknya dirampas. Sejak saat itu, ayah tidak percaya kepada uang atau memegang uang, ungkap Scott Haldeman, yang juga menerima gelar siropraktik yang sama dengan ayahnya dan menjadi salah satu ahli penyakit tulang belakang terbaik di dunia. Setelah kehilangan usaha pertaniannya pada 1934, Haldeman hidup secara nomaden yang akan ditiru oleh cucunya di Kanada beberapa dekade setelahnya. Dengan memiliki tinggi 190 cm, dia mengerjakan pekerjaan yang janggal, sebagai pekerja bangunan dan penampil pada pertunjukan keterampilan menunggang kuda sebelum akhirnya hidup mapan sebagai seorang siropraktor. Tahun 1948, Haldeman menikah dengan seorang instruktur studio tari Kanada, Winifred Josephine Fletcher, atau biasa disapa Win, dan membangun sebuah praktik siropraktik yang terkenal. Pada tahun yang sama, keluarga Haldeman, yang telah memiliki seorang anak laki-laki dan seorang anak perempuan, menyambut sepasang bayi kembar perempuan yang bernama Kaye dan Maye, Ibu Mas. Anak-anak tersebut tinggal di sebuah rumah 3 lantai, dengan 20 kamar termasuk sebuah studio tari sehingga Win tetap bisa mengajar murid-muridnya. Dalam pencariannya untuk melakukan sesuatu yang baru, Haldeman memilih penerbangan dan membeli pesawatnya sendiri. Keluarga tersebut memperoleh kemasyhuran ketika orang-orang mendengar tentang Haldeman dan istrinya yang membawa anak-anaknya dengan sebuah pesawat bermesin tunggal dan berdharma wisata ke seluruh Amerika Utara. Haldeman seringkali muncul pada pertemuan-pertemuan politik dan siropraktor dengan menggunakan pesawatnya dan kemudian dia menulis buku bersama istrinya yang berjudul The Flying Haldemans, Pity the Poor Private Pilot. Haldeman tampaknya telah memiliki segalanya, ketika pada 1910 dia memutuskan untuk melepaskan segalanya. Doktor yang juga memiliki pekerjaan sambilan sebagai tokoh politik ini telah memiliki pagar yang panjang terhadap campur tangan pemerintah di kehidupan individu dan telah menyaksikan birokrasi Kanada yang terlalu suka mencampuri urusan orang lain. Seorang pria yang melarang orang bersumpah, merokok, minum soda, dan menghaluskan tepung di rumahnya, Haldeman menantang bahwa karakter moral Kanada mulai menurun. Haldeman juga memiliki sebuah gairah yang sangat kronis akan sebuah petualangan. Dan sehingga, setelah beberapa bulan berjalan, keluarga tersebut menjual rumah mereka beserta studio tari dan praktik siropraktik dan memutuskan untuk pindah ke Afrika Selatan, sebuah tempat yang belum pernah dikunjungi oleh Haldeman. Scott Haldeman mengingat, dia membantu ayahnya membongkar pesawat keluarga Belanca Cruisair pada tahun 1948 dan meletakkannya pada peti-peti kayu sebelum mengirimkannya ke Afrika. Ketika telah tiba di Afrika Selatan, keluarga tersebut membangun kembali pesawatnya dan menggunakannya untuk menjelajah seluruh negeri untuk menemukan tempat yang bagus untuk tinggal, dan akhirnya menatap di Pretoria, tempat Haldeman membangun praktik siropraktik yang baru. Semangat keluarga tersebut untuk sebuah petualangan sepertinya tidak mengenai batasan. Tahun 1912, Joshua dan Win melakukan sebuah petualangan dengan pesawat mereka, menempuh jarak sejauh 31.400 km, terbang di atas Afrika menuju Skotlandia dan Norwegia. Win bertindak sebagai navigator dan walaupun tidak memiliki lisensi sebagai pilot, terkadang dia mengambil alih untuk memegang kemudi pesawat. Pada 1954, pasangan ini mengungguli capaian mereka sebelumnya, dengan terbang sejauh 48.000 km ke Australia dan kembali lagi. Surat-surat kabar mengulas perjalanan pasangan tersebut dan mereka dikenal sebagai pilot pertama yang mengemudikan pesawat bermesin tunggal dari Afrika ke Australia. Ketika tidak sedang berada di udara,
keluarga Haldeman akan menyibak semak-semak dalam sebuah ekspedisi besar selama 1 bulan untuk menemukan kota yang hilang di Gurun Kalahari, sebuah kota yang diduga terabaikan di sebelah selatan Afrika. Sebuah foto keluarga dari salah satu perjalanan tersebut menunjukkan kelima anaknya di tengah semak-semak Afrika. Mereka telah mengumpulkan sebuah belanga logam besar yang tengah dihangatkan oleh bara api sebuah api unggun. Anak-anak tersebut terlihat rileks ketika mereka duduk di kursi-kursi lipat, sambil menyilangkan kaki dan membaca buku. Di belakang mereka tampak pesawat Belanka yang semerah rubi, sebuah tenda, dan sebuah mobil. Kedamaian pemandangan tersebut mengingkari bahaya yang mengintai perjalanan tersebut. Pada salah satu insiden, truk keluarga tersebut menabrak tunggul sebuah pohon dan menekan bumpernya sampai ke radiator. Terjebak di tempat antah berantah tanpa alat komunikasi sama sekali, Joshua bekerja selama 3 hari untuk memperbaiki truk tersebut, sementara anggota keluarga yang lain berburu untuk mencari makanan. Di waktu yang lain, dubuk dan macan tutul akan mengitari api unggun mereka di malam hari, dan pada suatu pagi, keluarga tersebut terbangun dan menemukan seekor singa berjarak 1 meter dari meja utama mereka. Joshua menggapai benda pertama yang dapat dia temukan, sebuah lampu dan mengayunkannya, dan menyuruh singa itu untuk pergi menjauh. Dan apa yang dia lakukan berhasil. Keluarga Haldeman memiliki suatu pendekatan tanpa intervensi untuk membesarkan anak-anak mereka, yang kemudian dilanjutkan oleh generasi ke generasi hingga mencapai emas. Anak-anak mereka tidak pernah dihukum, karena Joshua percaya mereka akan memahami dengan intuisi mereka dan menemukan cara untuk memperbaiki dan memantaskan perilaku mereka. Ketika ibu dan ayah mereka sedang bepergian dalam sebuah penerbangan besar, anak-anak ditinggalkan di rumah. Scott Haldeman tidak dapat mengingat ayahnya menginjakkan kakinya di sekolahnya sama sekali meskipun dirinya adalah seorang kapten tim rugby dan seorang ketua kelas. Baginya, hal itu adalah hal-hal yang terduga dan memang semestinya terjadi, ungkap Scott Haldeman. Kami dibiarkan tumbuh dengan kesan bahwa kami mampu melakukan apapun. Kau hanya perlu membuat suatu keputusan dan melakukannya. Dengan pendirian tersebut, ayahku tentu akan sangat bangga terhadap Elon. Haldeman meninggal pada 1974 dalam usia 72 tahun. Dia sedang berlatih untuk mendaratkan pesawatnya dan tidak melihat sebuah kabel terpasang di antara tiang. Kabel tersebut mengangkut di roda pesawat dan melemparkan pesawat tersebut, dan Haldeman mengalami patah tulang leher. Saat itu Elon masih kanak-kanak. Namun selama masa kecilnya, Elon mendengar banyak cerita tentang keberanian kakeknya yang luar biasa dan duduk di antara slideshow yang mendokumentasikan perjalanan dan petualangannya di antara semak-semak. Nenek menceritakan beberapa kisah tentang bagaimana mereka hampir mati beberapa kali di sepanjang petualangan mereka, kata Mas. Mereka terbang dengan sebuah pesawat yang tidak memiliki instrumen sama sekali, bahkan sebuah radio, dan mereka menggunakan peta jalan bukan peta penerbangan, dan beberapa dari peta tersebut bahkan tidak benar. Kakekku memiliki gairah untuk bertualang, mengeksplorasi, dan melakukan hal-hal gila. Elon kemudian menyadari gagasan bahwa toleransinya terhadap risiko yang tidak wajar mungkin diturunkan secara langsung dari kakeknya. Bertahun-tahun setelah slideshow terakhir, Elon berusaha menemukan dan membeli pesawat Belanka merah namun tidak dapat menemukan lokasi keberadaannya. Mae Mas, ibu Elon, tumbuh besar dengan mengidolakan orang tuanya. Di masa mudanya, dia dianggap sebagai seorang kutu buku yang membosankan. Dia menyukai matematika dan ilmu pengetahuan serta mampu mengikuti pelajaran dengan baik dan mengerjakan tugas-tugas. Pada usianya yang ke-15, bagaimanapun, orang-orang mengenali sifatnya yang lain. Mae sangat cantik, tinggi dengan rambut pirang keabu-abuan. Mae memiliki tulang pipi yang tinggi dan ciri-ciri yang kurus yang membuat penampilannya terlihat mencolok dimanapun dia berada.
Seorang teman dari keluarganya memiliki sebuah sekolah modeling, dan Maye mengikuti beberapa pelajaran di sana. Pada akhir pekan, dia melakukan pertunjukan peragaan busana, pemotretan untuk majalah, dan sesekali dia akan terlihat di rumah senator atau duta besar untuk sebuah acara dan akhirnya dia menjadi finalis Miss Afrika. Maye melanjutkan aktivitas modelnya hingga usia 60-an dan muncul di beberapa sampul majalah seperti New York dan LA dan di video musik Beyoncé. Maye dan ayah Elon, Errol Mas, tumbuh besar di lingkungan yang sama. Mereka bertemu untuk pertama kalinya ketika Maye yang lahir pada 1948 berumur sekitar 11 tahun. Errol kala itu adalah anak yang keren bagi kekutu bukuan Maye, namun sebenarnya Errol telah jatuh cinta padanya sejak lama. Dia jatuh cinta kepadaku karena kaki dan gigi-gigiku, ungkap Maye. Keduanya mengalami hubungan yang pasang surut selama mereka di universitas. Dan, menurut Maye, Errol menghabiskan waktu sekitar 7 tahun sebagai peminang yang keras hati untuk mengajaknya melangkah ke jenjang pernikahan dan akhirnya berhasil memenangi hatinya. Dia tidak pernah berhenti melamar, ungkapnya. Pernikahan mereka sudah rumit sejak awalnya. Maye mengandung ketika keduanya sedang berbulan madu dan melahirkan Elon pada tanggal 28 Juni tahun 1971. 9 bulan dan 2 hari setelah hari pernikahan mereka. Ketika mereka sedang tidak menikmati kebahagiaan pernikahan, pasangan tersebut berjuang keras untuk kehidupan mereka yang layak di Pretoria. Errol bekerja sebagai insinyur mesin dan elektro dan menangani proyek-proyek besar seperti bangunan perkantoran, kompleks perdagangan, daerah hunian, dan sebuah markas angkatan udara, sementara Maye membangun praktik sebagai ahli diet. Kira-kira setelah setahun kelahiran Elon, lahirlah adik laki-lakinya Kimball, dan segera setelahnya lahir saudara perempuan mereka, Tosca. Elon menunjukkan semua ciri yang dimiliki oleh anak kecil yang energik dan penuh rasa ingin tahu. Dia memutuskan apapun dengan mudah, dan Maye seperti kebanyakan ibu pada umumnya mencanangkan putranya sebagai anak yang pandai dan terlalu cepat dewasa. Dia terlihat memahami hal-hal lebih cepat daripada anak-anak yang lain, ungkap Maye. Hal yang membingungkan adalah, sepertinya Elon mengalami penyimpangan dan tak sadarkan diri seperti kerasukan beberapa kali. Orang-orang berbicara padanya, namun tidak ada yang tersampaikan ketika dia menunjukkan tatapan yang tak biasa, seperti memandang jauh di matanya. Hal ini terjadi sangat sering hingga orang tua Elon dan dokter-dokter mengira bahwa Elon kemungkinan tuli. Selama beberapa waktu, dia seperti tidak mendengarmu, kata Maye. Para dokter menjalankan serangkaian tes terhadap Elon, dan memutuskan untuk menghilangkan kelenjar polionya, yang dapat meningkatkan pendengaran pada anak-anak. Namun, hal itu tidak mengubah apapun, ungkap Maye. Kondisi Elon pada dasarnya lebih terkait pada kerumitan yang terjadi di kepalanya daripada fungsionalitas sistem pendengarannya. Dia menyelami pikiran di otaknya dan kemudian Anda hanya melihatnya sedang berada di dunia lain, Maye berkata. Sampai saat ini pun dia masih melakukannya. Sekarang aku hanya membiarkannya karena aku tahu dia sedang merancang sebuah roket yang baru atau sesuatu yang lain. Anak-anak yang lain tidak akan menanggapi dengan baik kondisi-kondisi yang seperti mimpi tersebut. Anda bisa saja meloncat-loncat tepat di sebelah Mas atau berteriak kepadanya, dan dia tidak akan menggubris sama sekali. Dia akan tetap berpikir, dan orang-orang di sekitarnya akan menilainya sebagai orang yang kasar atau sangat aneh. Aku selalu berpikir bahwa Elon selalu sedikit berbeda namun lebih ke arah kutu buku, Maye mengungkapkan. Hal itu tidak membuatnya disenangi oleh teman-teman sebayanya. Bagi Mas, saat-saat perenungan di masa kecilnya merupakan momen-momen yang menakjubkan. Pada saat usia 5 dan 6 tahun,
dia telah menemukan suatu cara untuk membatasi diri dengan dunia sekitarnya dan mendedikasikan seluruh konsentrasinya untuk mengerjakan suatu pekerjaan. Bagian dari kemampuan ini terbendung dari cara kerja pikiran Mas yang sangat visual. Dia dapat melihat suatu gambaran dengan sangat detail dan jelas dengan mata di pikirannya yang mungkin sekarang bisa kita asosiasikan dengan gambar yang dihasilkan oleh seorang insinyur dengan menggunakan perangkat lunak komputer. Hal ini sepertinya terjadi karena bagian otak yang biasanya digunakan untuk memproses hal-hal visual, bagian yang digunakan untuk memproses gambar-gambar yang datang dari mata, diambil alih terlebih dahulu oleh bagian yang memproses pemikiran internal. Jelas, Mas. Aku tidak dapat sering melakukannya saat karena terlalu banyak hal yang meminta perhatianku, namun ketika aku masih kecil, hal itu sering kali terjadi. Sebagian besar bagian dari otak yang digunakan untuk memproses gambar-gambar yang datang digunakan untuk pemikiran internal. Komputer membagi pekerjaan terberat mereka di antara dua chip. Chip pertama adalah chip grafik yang menangani pemrosesan gambar yang dihasilkan oleh sebuah siaran pertunjukan televisi atau video game dan chip komputasi yang menangani pekerjaan-pekerjaan yang umum dan operasi matematis. Seiring berjalannya waktu, Mas akhirnya berpikiran bahwa otaknya memiliki fungsi yang hampir sama dengan chip grafik. Hal ini membuatnya mampu melihat benda-benda di dunia, mereplikasinya di dalam pikirannya, dan membayangkan bagaimana mereka akan berubah atau berperilaku ketika berinteraksi dengan objek yang lain. Untuk gambar dan angka, aku dapat memproses keterhubungan antara mereka dan hubungan algoritmis, kata Mus. Percepatan, momentum, energi kinetik, bagaimana hal-hal tersebut akan terpengaruh oleh berbagai objek muncul dengan jelas. Bagian yang paling menarik perhatian dari karakter Elon ketika dia masih lelaki muda adalah keharusannya yang besar untuk membaca. Sejak Elon masih kecil, dia terlihat selalu memegang buku di tangannya di setiap waktu. Bukanlah hal yang tidak biasa baginya untuk membaca 10 jam per hari, ungkap Kimball. Di akhir pekan, dia dapat membaca sebanyak 2 buah buku dalam satu hari. Keluarga tersebut bepergian dalam banyak kesempatan untuk berwisata sambil berbelanja dan di tengah perjalanan mereka tersadar bahwa Elon telah menghilang. Maye atau Kimball akan mendatangi toko buku terdekat dan akan menemukan Elon di suatu tempat di ujung toko, duduk di lantai sambil membaca, dalam kondisinya yang seperti sedang kerasukan. Ketika usia Elon semakin bertambah, dia akan mendatangi toko buku sepulang sekolah pada pukul 2 siang dan bertahan di sana hingga sekitar pukul 6 petang, ketika orang tuanya kembali ke rumah dari pekerjaan mereka. Dia membajak di antara buku-buku fiksi dan kemudian komik-komik dan kemudian judul-judul non-fiksi. Beberapa kali mereka menendangku keluar dari toko, tapi biasanya tidak, kenang Elon. Dia mendaftar beberapa buku, seperti The Lord of the Rings, seri Yayasan Isaac Asimov, dan The Moon is a Harsh Mistress karya Robert Heinlein adalah beberapa yang menjadi favoritnya, termasuk The Hitchhiker's Guide to the Galaxy. Pada suatu waktu, aku kehabisan buku bacaan di perpustakaan sekolah dan perpustakaan di lingkungan rumah, kata Mas. Waktu itu kurang lebih ketika aku duduk di kelas 3 atau 4. Aku meyakinkan sang pustakawan untuk memesan buku-buku baru untukku. Setelah itu, aku pun mulai membaca Ensiklopedia Britannica. Bacaan tersebut sangat bermanfaat. Anda tidak mengetahui apa yang Anda tidak ketahui. Anda akan menyadari ada banyak hal-hal semacam ini di luar sana. Elon, pada faktanya, mengaduk-aduk 2 set ensiklopedia, sebuah perbuatan yang membantunya untuk dapat berteman. Anak laki-laki tersebut memiliki ingatan yang sangat tajam, dan ensiklopedia-ensiklopedia tersebut menjadikannya sebagai sumber fakta. Dia muncul sebagai seseorang yang tahu segalanya. Di meja makan malam, Tosca akan mengungkapkan keingintahuannya secara lantang mengenai jarak antara bumi dan bulan.
Elon kemudian memberitahukan suatu ukuran yang sangat terperinci pada titik terdekat dan titik terjauh antara bumi dan bulan. Ketika kami memiliki sebuah pertanyaan, Tosca akan selalu berkata, tanya saja kepada sang bocah jenius, kenang Maye. Kita dapat bertanya kepadanya tentang apapun. Dia pasti akan mengingatnya. Elon memastikan reputasinya sebagai seorang kutu buku melalui gayanya yang kikuk. Dan dia tidak terlalu menyukai olahraga, kata Maye. Maye menceritakan kisah ketika Elon sedang bermain-main di luar dengan saudara dan sepupunya. Ketika salah satu dari mereka mengeluh karena takut akan kegelapan, Elon menekankan bahwa kegelapan pada dasarnya adalah ketiadaan cahaya, yang dapat sedikit menenangkan anak yang ketakutan. Di masa mudanya, Elon terus-menerus berhasrat untuk membenarkan orang lain dan caranya yang kasar membuatnya dijauhi anak-anak yang lain sehingga menambah perasaan terisolasinya. Elon sepenuh hati berpikir bahwa orang-orang akan sangat bahagia apabila diberitahu mengenai kekurangan di dalam pemikirannya. Anak-anak tidak suka jawaban yang seperti itu, kata Maye. Mereka akan berkata, Elon, kami tidak akan bermain denganmu lagi. Aku merasa sangat sedih sebagai seorang ibu karena kupikir dia pasti ingin mempunyai teman. Kimball dan Tosca akan mengajak teman-temannya bermain ke rumah, dan Elon tidak pernah melakukan hal itu, dan dia ingin bermain dengan mereka. Namun kau tahu, dia sangat kaku dan canggung. Maye mendorong Kimball dan Tosca untuk selalu menyertakan dan mengajak Elon bermain. Mereka akan merespons seperti pada umumnya anak-anak. Tapi Bu, dia tidak menyenangkan. Ketika dia beranjak dewasa, bagaimanapun, Elon akan memiliki ikatan yang kuat dan penuh kasih sayang dengan saudara dan sepupunya, anak-anak dari saudara perempuan ibunya. Walaupun di sekolah dia selalu sendiri, Elon bisa bergaul dengan baik dan alami dengan anggota keluarganya dan akhirnya mengambil peran sebagai anak tertua dan menjadi ketua penghasut di antara mereka. Untuk sementara waktu, kehidupan di rumah tangga Errol terlihat cukup baik. Keluarga tersebut memiliki salah satu rumah terbesar di Pretoria berkat kesuksesan bisnis yang digelutinya. Terdapat sebuah foto dari ketiga anaknya yang diambil ketika Elon berusia sekitar 8 tahun, menampilkan tiga bocah pirang yang sehat duduk berdampingan satu sama lain di sebuah beranda yang terbuat dari batu bata merah dengan pohon jorocando ungu yang terkenal dari Pretoria sebagai latar belakangnya. Elon memiliki pipi yang besar dan bundar dengan senyum yang lebar. Kemudian, tak lama setelah foto tersebut diambil, keluarga tersebut runtuh berantakan. Orang tuanya berpisah dan bercerai dalam waktu 1 tahun. Maye pindah dengan anak-anaknya ke rumah yang biasa dipakai berlibur oleh keluarganya di Durban, di pesisir timur Afrika Selatan. Setelah beberapa tahun dari konflik tersebut, Elon memutuskan bahwa dia ingin tinggal dengan ayahnya. Ayahku terlihat sedih dan kesepian, dan ibuku memiliki 3 orang anak, sedangkan dia tidak memiliki satupun, kata Mas. Hal itu terlihat tidak adil. Beberapa anggota keluarga Mas memahami ide ini sebagai dorongan dari pemikiran logis Elon yang naluriah, sementara beberapa yang lain menganggap bahwa pemikiran tersebut muncul karena ayah dari ibunya, Cora, yang memberikan desakan dan banyak tekanan kepada bocah laki-laki tersebut. Aku sama sekali tidak mengerti mengapa dia meninggalkan rumah yang penuh dengan kebahagiaan ini yang telah kubuat untuknya. Rumah ini adalah rumah yang benar-benar penuh dengan kebahagiaan, ungkap Maye. Namun Elon adalah diri pribadinya sendiri. Justin Mas, mantan istri Elon dan ibu dari kelima anak laki-lakinya, berteori bahwa Elon mengidentifikasi berbagai hal dengan menggunakan sifat alpha male-nya di rumah tersebut dan keputusannya sama sekali tidak terpengaruh oleh aspek emosional. Aku tidak berpikir bahwa dia lebih dekat dengan salah satu orang tuanya, kata Justin, sembari mendeskripsikan keluarga besar Mus secara keseluruhan yang terkesan dingin dan jauh dari kesan kekanak-kanakan. Kimball kemudian memilih untuk tinggal bersama Errol juga. Alasannya sederhana,
yakni secara alamiah seorang anak laki-laki menginginkan untuk tinggal dan hidup bersama ayahnya. Kapanpun ketika topik mengenai Errol muncul, anggota keluarga Elon akan menjadi tenang dan membisu. Mereka bersepakat bahwa dia bukanlah pria yang menyenangkan apabila berada di sekitarnya, namun mereka menolak untuk menjelaskannya. Errol telah menikah lagi, dan Elon memiliki 2 orang perempuan sebagai adik tiri, dan dia sangat protektif terhadap mereka. Elon dan saudara-saudaranya terlihat berupaya untuk tidak membicarakan keburukan Errol secara umum, untuk menjaga perasaan dan tidak mengecewakan saudara-saudara perempuannya. Hal yang menjadi dasarnya adalah sebagai berikut. Keluarga dari sisi Errol memiliki asal-usul budaya Afrika Selatan yang sangat mendalam. Kaum Mas dapat menemukan keberadaan mereka di negara tersebut sejak 200 tahun yang lalu dan menegaskan bahwa nama mereka tercantum di buku telepon pertama di Pretoria. Ayah Errol, Walter Henry James Mas, merupakan seorang tentara berpangkat sersan. Aku mengingatnya hampir tidak pernah berbicara, kata Mas. Dia hanya akan meminum whisky dan kemudian marah-marah dan sangat pandai dalam mengerjakan teka-teki silang. Cora Amelia Mas, ibu Errol, terlahir dari Inggris dari sebuah keluarga yang terkenal dengan gen kepandaiannya. Dia menerima keduanya, popularitas dan cucu-cucunya. Nenek kami memiliki kepribadian yang sangat dominan dan merupakan wanita yang sangat giat berusaha, ungkap Kimball. Dia membawa pengaruh yang sangat besar di kehidupan kami. Elon menganggap hubungannya dengan Cora, atau Nana, panggilannya kepadanya, sangat erat. Setelah perceraian tersebut, dia sering sekali merawatku, katanya. Dia akan menjemputku dari sekolah, dan aku akan menghabiskan waktu bersamanya dengan bermain Scrabble dan melakukan hal-hal semacam itu. Pada permukaannya, kehidupan di rumah Errol terlihat sangat menyenangkan. Dia memiliki banyak buku untuk dibaca oleh Elon dari sampul ke sampul dan uang untuk membeli sebuah komputer dan benda-benda lain yang Elon inginkan. Errol banyak membawa anak-anaknya untuk bepergian ke luar negeri. Waktu-waktu tersebut sangatlah menyenangkan, kenang Kimball. Aku memiliki banyak kenangan yang menyenangkan dari perjalanan tersebut. Errol juga mengesankan anak-anaknya dengan kepandaiannya dan berurusan dengan pelajaran-pelajaran yang praktikal. Dia adalah insinyur yang berbakat, kata Mas. Dia tahu bagaimana setiap objek fisik bekerja. Keduanya, Elon dan Kimball, diharuskan untuk mendatangi tempat kerja Errol dan belajar bagaimana memasang batu bata, memasang pipa-pipa air, menyusun jendela, dan memasang kabel-kabel listrik. Hal itu merupakan kegiatan yang menyenangkan, kata Elon. Errol seperti apa yang dideskripsikan oleh Kimball sebagai orang yang sangat kuat dan bersemangat. Dia akan mendudukkan Elon dan Kimball dan mengomeli mereka selama 3-4 jam tanpa memberikan kesempatan kepada mereka untuk memberikan respons. Dia terlihat sangat senang ketika berlaku keras kepada anak-anak laki-lakinya dan menyerap kesenangan dari hiburan anak-anak. Dari waktu ke waktu, Elon berusaha untuk meyakinkan ayahnya untuk pindah ke Amerika dan kerap menyampaikan maksudnya untuk tinggal di Amerika Serikat di waktu yang akan datang di hidupnya. Errol menjawab mimpi-mimpi tersebut dengan berupaya untuk memberi Elon pelajaran. Dia menyuruh pergi para pembantu rumah tangga dan membuat Elon melakukan semua pekerjaan rumah untuk mengajarkannya bagaimana rasanya berperan sebagai orang Amerika. Elon dan Kimball menolak menceritakan kembali apa yang mereka alami, namun mereka jelas-jelas mengalami hal-hal yang mengerikan dan sangat tidak menyenangkan selama bertahun-tahun tinggal bersama ayahnya. Mereka berdua berbicara tentang keharusan untuk menahan suatu bentuk dari siksaan psikologis. Dia pasti memiliki substansi kimia sungguhan, kata Kimball, yang aku yakin diturunkan kepada aku dan Elon. Didikan kala itu sangat menantang secara emosional, namun hal itulah yang membuat kami menjadi seperti sekarang. Maye mengeras ketika bahasan mengenai Errol muncul. Tidak ada yang bisa rukun dan berhubungan baik dengannya, ungkapnya.
Dia tidak baik kepada siapapun. Aku tidak ingin menyampaikan cerita apapun karena cerita tersebut pasti akan menghebohkan. Kau tahu, kau hanya tidak perlu membicarakannya. Karena ada anak-anak dan cucu-cucu yang terlibat. Ketika aku meminta Errol untuk berbincang mengenai Elon, Errol merespons melalui email. Elon merupakan anak yang sangat mandiri dan fokus ketika berada di rumah denganku. Dia sangat menyukai ilmu komputer bahkan sebelum orang lain di Afrika Selatan mengetahui benda macam apa itu dan kemampuannya telah dikenal secara luas ketika dia berumur 12 tahun. Aktivitas Elon dan adik laki-lakinya Kimball sangat banyak dan bervariasi ketika mereka masih kecil dan muda sehingga sangat sulit untuk menyebutkannya satu persatu. Mereka sering bepergian bersamaku di Afrika Selatan khususnya dan ke dunia luas pada umumnya, mengunjungi semua benua secara rutin sejak berusia 6 tahun. Elon, adik laki-lakinya, dan adik perempuannya berkembang menjadi orang-orang yang patut dicontoh, seperti apa yang selalu diinginkan oleh setiap ayah. Aku sangat bangga terhadap pencapaian-pencapaian Elon. Errol mengirimkan salinan email ini kepada Elon, dan Elon memperingatkanku untuk menghentikan surat menyurat dengan ayahnya, bersikeras bahwa kesan yang ayahnya miliki terhadap masa lalu tidak dapat dipercaya. Dia adalah seorang bebek yang aneh, ujar Mas. Namun ketika aku menekannya untuk memberikan informasi lebih lanjut, Mas mengelak. Akan sangat akurat untuk menyatakan bahwa aku tidak memiliki masa kecil yang baik, katanya. Mungkin masa kecilku terdengar baik. Bukan berarti tidak baik sama sekali, namun bukan juga masa kecil yang bahagia. Hal itu seperti kesengsaraan. Dia pandai membuat hidup menjadi sengsara, itu satu hal yang pasti. Dia dapat membuat situasi apapun, tidak peduli sebaik apapun situasinya menjadi buruk. Dia bukanlah pria yang bahagia. Aku tidak tahu mengapa seseorang bisa menjadi seperti dia. Ini hanya akan menyebabkan terlalu banyak masalah jika aku memberitahumu lebih lanjut. Elon dan Justin telah bersumpah bahwa anak-anak mereka tidak akan diizinkan untuk bertemu dengan Errol. Ketika Elon hampir berusia 10 tahun, dia melihat sebuah komputer untuk pertama kalinya, di Sandton City Mall di Johannesburg. Terdapat sebuah toko elektronik yang umumnya melakukan hal-hal yang berhubungan dengan suara atau musik dengan akurasi tinggi. Namun kemudian, di suatu sudut mereka mulai menyimpan persediaan beberapa komputer, kata Mas. Dia pun langsung merasa kagum, saat itu seperti, wow. Luar biasa, karena mesin tersebut dapat diprogram untuk melakukan apa yang diminta oleh seseorang. Aku harus memilikinya dan kemudian meminta ayah untuk membeli komputer, kata Mas. Segera setelahnya dia memiliki sebuah Commodore VIC-20, sebuah mesin rumahan yang populer dan dipasarkan pada 1980. Komputer milik Elon hadir dengan memori 5 kilobit dan sebuah workbook menggunakan bahasa pemrograman BASIC. Seharusnya membutuhkan waktu sekitar 6 bulan untuk mempelajari seluruh pelajarannya, jelas Elon. Waktu itu aku hanya mengidap super OCD terhadapnya dan terjaga selama 3 hari tanpa tidur sama sekali dan melakukan seluruh hal tersebut. Hal itu terlihat seperti hal yang paling menarik yang pernah kulihat di sepanjang hidupku. Meskipun dirinya seorang insinyur, ayah Mas adalah seseorang yang menentang teknologi baru dan sembrono terhadap mesin. Elon menceritakan bahwa dia berkata bahwa komputer tersebut hanya untuk permainan dan kau tidak akan pernah bisa melakukan perancangan yang sesungguhnya pada alat tersebut. Dan aku hanya berkata, terserah. Ketika menggemari buku dan komputer barunya, Elon sangat sering mengajak Kimball dan sepupunya anak-anak Kaye Cruz, Lyndon, dan Peter Reeve untuk bertualang. Mereka bereksperimen selama 1 tahun untuk menjual telur-telur Paskah dari pintu ke pintu di lingkungan mereka. Telur-telur tersebut sebenarnya tidak terlalu didekorasi dengan baik, namun mereka tetap menaikkan harganya hingga 100% untuk tetangga-tetangga mereka yang kaya raya.
Elon juga memelopori pekerjaan mereka yang berhubungan dengan ledakan dan roket rumahan. Afrika Selatan tidak memiliki paket roket Estes yang terkenal di antara para penggemar, jadi Elon membuat sendiri campuran kimianya dan meletakkannya di dalam sebuah kaleng silinder. Merupakan perasaan yang luar biasa untuk mengetahui berapa benda yang bisa kau ledakkan, kata Elon. Potasium nitrat, belerang, dan arang merupakan bahan dasar untuk membuat serbuk mesiu, dan jika Anda mengkombinasikan sebuah unsur asam yang kuat dengan sebuah unsur alkalin yang kuat, pada umumnya reaksi tersebut akan melepaskan energi yang sangat besar. Butiran-butiran klorin dengan minyak rem akan sangat mengesankan. Aku beruntung aku masih memiliki seluruh jari tanganku. Ketika tidak sedang bermain-main dengan ledakan, anak laki-laki itu akan mengenakan berlapis-lapis pakaian dengan kacamata dan menembaki satu sama lain dengan pistol pelet. Elon dan Kimball berbalapan sepeda di suatu lahan kosong sampai suatu hari Kimball terlempar dari sepedanya dan meluncur cepat ke arah pagar dengan kawat berduri. Seiring tahun berganti, para sepupu menekuni wirausaha mereka dengan serius, bahkan pada suatu waktu mencoba untuk memulai toko video. Tanpa sepengetahuan orang tua, anak-anak lelaki tersebut memilih suatu tempat untuk toko mereka, mendapatkan persewaan, dan mulai mengurus proses perizinan untuk bisnis mereka. Pada akhirnya, mereka harus didampingi oleh seseorang yang berumur lebih dari 18 tahun untuk menandatangani sebuah dokumen legal, dan tidak satu pun dari ayah Riff maupun Errol yang bersedia membantu. Perlu waktu beberapa dekade, namun pada akhirnya Elon dan Riff akan bekerja sama untuk membangun bisnis mereka. Tingkah laku paling berani yang pernah dilakukan oleh anak-anak lelaki itu adalah saat melakukan perjalanan mereka antara Pretoria dan Johannesburg. Selama tahun 1980-an, Afrika Selatan merupakan area yang penuh dengan kekerasan yang sangat parah, dan perjalanan dengan kereta api sejauh 35 mil yang menghubungkan Pretoria dan Johannesburg kala itu merupakan salah satu perjalanan paling berbahaya di dunia. Kimball menganggap perjalanan dengan kereta tersebut merupakan pengalaman yang mendewasakan baginya dan Elon. Afrika Selatan bukanlah tempat yang penuh dengan kebahagiaan dan keberuntungan, dan hal itu akan berdampak kepada Anda. Kami melihat beberapa hal yang sangat kasar. Hal itu merupakan didikan yang sangat tidak lazim, hanya pengalaman-pengalaman gila inilah yang mengubah sudut pandangmu terhadap risiko. Kau tidak akan tumbuh dan berpikir bahwa mendapat pekerjaan adalah bagian yang tersulit. Hal itu tidak menarik sama sekali. Anak-anak lelaki tersebut berusia dalam kisaran 13 hingga 16 tahun dan memburu serangkaian pesta dan perbuatan-perbuatan berani yang berbau kutu buku di Johannesburg. Dalam suatu tamasya, mereka pergi ke turnamen Dungeons dan Dragons. Seluruh anak lelaki tersebut mengikuti permainan bermain peran, yang mengharuskan seseorang untuk membantu mengatur suasana kontes dengan membayangkan dan mendeskripsikan suatu adegan. Kau telah memasuki suatu ruangan, dan di dalamnya terdapat sebuah lemari di pojokan. Apa yang akan kau lakukan? Kau membuka lemari tersebut. Kau telah melepaskan sebuah perangkap. Lusinan Goblin tengah lepas dan bebas. Elon sangat ahli dalam menjadi peran Dungeon Master dan telah mengingat secara mendetail teks yang bertuliskan kekuatan para monster dan karakter yang lain. Di bawah kepemimpinan Elon, kami memerankan peran tersebut dengan sangat baik dan memenangi turnamen tersebut, ungkap Peter Riff. Kemenangan tersebut memerlukan imajinasi yang luar biasa, dan Elon sangat mampu mengatur nada bicaranya sehingga orang-orang tetap tertarik dan terinspirasi. Elon yang dikenal oleh rekan-rekan sebayanya di sekolah kurang menginspirasi. Selama sekolah menengah pertama dan sekolah menengah atas, Elon berpindah-pindah dari satu institusi ke institusi yang lain. Dia menghabiskan jenjang yang setara dengan kelas 8 dan 9 di Bryanston High School. Pada suatu sore, Elon dan Kimball sedang duduk di atas sebuah tangga beton sambil makan, ketika seorang anak laki-laki memutuskan untuk mengikuti Elon.
Aku sebenarnya bersembunyi dari komplotan yang sedang memburuku dengan alasan yang mungkin hanya diketahui oleh Tuhan. Kupikir aku secara tidak sengaja bertemu dengan lelaki tersebut pada pertemuan di pagi hari dan dia merasa sangat terhina oleh hal tersebut. Anak laki-laki tersebut muncul perlahan dari belakang Mas, menendangnya di kepala dan mendorongnya ke bawah tangga. Mas jatuh terguling-guling di sepanjang anak-anak tangga tersebut, dan beberapa anak laki-laki menyergapnya. Beberapa menendangnya di sisi Mas dan pemimpin gerombolan tersebut menghantukkan kepalanya ke arah tanah. Mereka hanyalah segerombolan anak-anak yang sakit jiwa, kata Mas. Aku pingsan dan tak sadarkan diri. Kimbal menyaksikan hal tersebut dengan tidak berdaya karena ketakutan sekaligus khawatir akan hidup Mas. Dia buru-buru menuruni anak tangga untuk menghampiri Elon, wajahnya penuh darah dan bengkak. Dia terlihat seperti seseorang yang baru selesai bertanding tinju, kata Kimbal. Elon kemudian pergi ke rumah sakit. Waktu itu aku butuh waktu 1 minggu hingga aku dapat kembali ke sekolah, kata Mas. Selama konferensi pers di tahun 2013, Elon mengungkapkan bahwa dia harus merawat hidungnya untuk menangani efek yang masih dia rasakan dari pukulan tersebut. Selama 3-4 tahun, Mas harus menghadapi gangguan yang berat dari para penindas tersebut. Mereka bertindak terlalu jauh hingga menyiksa seorang anak lelaki yang Mas anggap sebagai teman baiknya sampai anak tersebut setuju untuk tidak bermain-main dengan Mas lagi. Lebih dari itu, mereka mendapatkan teman baikku, untuk membujukku keluar dari tempat persembunyianku dan sehingga mereka bisa menyiksaku, kata Mas. Dan itu sakit sekali. Ketika menceritakan kisahnya pada bagian ini, mata Mas berkaca-kaca dan suaranya gemetar. Untuk beberapa alasan, mereka memutuskan bahwa aku adalah mangsa mereka dan mereka akan tetap mengejarku tanpa berhenti sama sekali. Hal itulah yang membuatku tumbuh dengan sangat sulit. Selama beberapa tahun tidak ada kata istirahat. Kau dikejar-kejar gerombolan di sekolah yang mencoba menyiksaku habis-habisan, dan kemudian aku pulang ke rumah, dan keadaannya sama buruknya dan sama mengerikannya. Hal tersebut seperti kengerian yang tidak pernah berhenti. Mas menghabiskan jenjang sekolah selanjutnya di Pretoria Boys High School, di saat pertumbuhan dan kedewasaan telah tampak dan kelakuan yang lebih baik dari siswa-siswa pada umumnya membuat hidupnya lebih baik. Walaupun secara definitif sekolah tersebut adalah sekolah negeri, Pretoria Boys lebih berfungsi seperti sekolah swasta selama ratusan tahun terakhir. Ini merupakan tempat Anda mengirimkan pemuda untuk mempersiapkannya untuk berkuliah di Oxford atau Cambridge. Anak-anak dari kelas Mas mengingatnya sebagai seseorang yang menyenangkan, pendiam, dan murid yang tidak terlalu spektakuler. Waktu itu terdapat 4 atau 5 anak yang dianggap sangat cemerlang, kenang Deon Prinsloo, yang duduk di belakang Elon di beberapa kelas. Elon bukanlah satu di antara mereka. Komentar senada juga dilontarkan oleh setengah lusin anak yang juga mencatat bahwa ketidaktertarikan Mas di bidang olahraga membuatnya terisolasi di tengah budaya yang sangat terobsesi pada keatletisan. Sejujurnya, saat itu tidak ada tanda-tanda sama sekali bahwa dia akan menjadi miliarder, kata Gideon Fori, teman sekelas Mas yang lain. Dia tidak pernah menduduki posisi kepemimpinan di sekolah. Aku cukup terkejut melihat apa yang telah terjadi padanya. Ketika Mas tidak memiliki teman dekat sama sekali di sekolahnya, ketertarikannya terhadap hal-hal yang eksentrik tetap meninggalkan kesan. Seorang anak, Tenwood, mengingat Mas membawa sebuah tiruan roket ke sekolah dan meledakkannya selama waktu istirahat. Hal tersebut bukanlah satu-satunya petunjuk akan cita-citanya. Selama debat di kelas ilmu pengetahuan, Elon memperoleh perhatian karena menentang energi fosil dan lebih mendukung energi surya, sebuah pendirian yang hampir melanggar asusila karena dilontarkan di sebuah negara yang mengabdikan diri untuk menambang sumber daya alam bumi. Dia selalu memiliki pandangan yang teguh dan keras terhadap beberapa hal, ungkap Wood.
Terensi Benei, salah seorang teman sekelas yang tetap berhubungan dengan Mas dari tahun ke tahun menegaskan bahwa Mas juga telah mulai berfantasi mengenai penaklukan planet lain sejak zaman SMA. Di sebuah anggukan terhadap masa depan, Elon dan Kimball sedang berbincang-bincang selama jam istirahat di luar ruangan ketika Wood menyela perbincangan mereka dan bertanya apa yang sedang mereka bicarakan. Mereka berkata, kami sedang berbicara tentang apakah diperlukan cabang bank baru di industri finansial dan apakah kita akan menuju ke tahap perbankan yang tidak membutuhkan surat-surat. Aku ingat bahwa kala itu aku berpikir bahwa komentar mereka sangatlah menggelikan dan tidak mungkin. Aku berkata, ya, itu sangat hebat. Ketika Mas mungkin bukan menjadi salah satu dari golongan akademik teratas di kelasnya, dia dikenal di antara murid-murid dengan nilai yang baik dan terpilih untuk diikutsertakan dalam program percobaan komputer karena ketertarikannya di bidang tersebut. Beberapa siswa diambil dari beberapa sekolah dan dikumpulkan bersama untuk mempelajari bahasa pemrograman basic, COBOL, dan Pascal. Mas terus menambahkan sandaran teknologi tersebut dengan cintanya terhadap fiksi ilmu pengetahuan dan fantasi dan mencoba dengan tangannya sendiri menuliskan cerita yang berhubungan dengan naga dan makhluk-makhluk supranatural. Aku ingin menulis sesuatu seperti Lord of the Rings, katanya. Maye melihat masa-masa SMA dari pandangan seorang ibu dan menceritakan banyak cerita tentang Mas yang menunjukkan kualitas akademik yang spektakuler. Video game yang dia tulis, katanya, mengesankan para teknolog yang lebih tua dan lebih berpengalaman. Dia jago dalam ujian matematika dan melebihi tahunnya. Dan dia memiliki ingatan yang luar biasa. Satu-satunya alasan mengapa ia tidak mendapatkan peringkat yang lebih tinggi dari anak-anak yang lain adalah karena dia kurang tertarik dengan tugas-tugas yang diberikan di sekolah. Ketika Mas melihatnya, aku hanya melihatnya seperti nilai apa yang harus kuperoleh untuk mencapai tempat yang ingin aku tuju. Ada beberapa pelajaran yang wajib seperti bahasa Afrika, dan aku tidak melihat alasan mengapa aku harus mempelajarinya. Hal itu menggelikan. Aku hanya perlu mencapai batas nilai minimal untuk lulus dan hal itu baik-baik saja. Beberapa hal seperti fisika dan komputer, aku memperoleh nilai tertinggi yang dapat kau peroleh di pelajaran-pelajaran tersebut. Harus ada alasan untuk suatu nilai. Aku lebih memilih bermain video game, menulis kode perangkat lunak, dan membaca buku daripada berusaha untuk dan mendapatkan A jika tidak ada alasan dan kepentingan tertentu untuk mendapatkan nilai A. Aku ingat aku pernah secara sengaja menggagalkan diri di beberapa pelajaran di kelas 4 dan 5. Kemudian ibu dari temanku berkata bahwa aku akan tinggal kelas jika aku tidak lulus. Aku sama sekali tidak tahu bahwa kau harus lulus di semua mata pelajaran untuk bisa naik ke kelas selanjutnya. Aku mendapatkan nilai terbaik di kelas setelah itu. Pada usia 17 tahun, Mas meninggalkan Afrika Selatan untuk pindah ke Kanada. Dia telah sering menceritakan perjalanannya di hadapan pers dan biasanya akan bersandar pada dua deskripsi dari motivasinya pada penerbangannya. Versi singkatnya adalah bahwa Mas ingin mencapai Amerika Serikat secepat mungkin dan dapat menggunakan Kanada sebagai tempat pemberhentian menggunakan silsilah keluarga Kanadanya. Ceritanya yang kedua adalah bahwa Mas bergantung pada suara hati sosial yang lebih besar. Afrika Selatan mengharuskan wajib militer pada masa itu. Mas ingin menghindar untuk bergabung dengan militer, dan dia berkata, karena hal itu akan memaksanya untuk terlibat pada rezim apartheid. Yang jarang tersampaikan adalah Mas menghadiri perkuliahan di University of Pretoria selama 5 bulan sebelum bertolak untuk petualangannya yang besar. Dia mulai mengejar fisika dan teknik, namun kurang memberikan usaha yang baik dan tidak bersemangat pada pekerjaannya sehingga segera setelahnya dia putus sekolah. Mas menganggap masa universitasnya adalah sebatas sesuatu untuk dilakukan sambil menunggu dokumen-dokumen Kanadanya. Sebagai tambahan pada bagian di hidupnya yang berantakan,
Mas bermalas-malasan di sekolahnya untuk menghindari wajib militer di Afrika Selatan daripada merusak petualangan masa mudanya yang gemar dia ceritakan, dan sepertinya itulah mengapa tugas di University of Pretoria-nya tidak pernah muncul. Namun begitu, tidak ada pertanyaan bahwa Mas merasa sangat merana dalam waktu yang lama untuk bisa mencapai Amerika Serikat. Kecenderungan awal Mas terhadap komputer dan teknologi telah membantu mengembangkan ketertarikan yang kuat di Silicon Valley, dan perjalanannya ke luar negeri memperkuat gagasan bahwa Amerika merupakan tempat untuk menuntaskan dan menyelesaikan sesuatu. Afrika Selatan adalah kebalikannya, memberikan kesempatan yang lebih kecil untuk jiwa-jiwa pengusaha. Seperti yang diungkapkan Kimball, Afrika Selatan seperti sebuah penjara untuk seseorang seperti Elon. Kesempatan Mas untuk melarikan diri tiba dengan adanya perubahan peraturan yang mengizinkan Maye untuk memberikan kewarganegaraan Kanadanya kepada anak-anaknya. Mas segera mencari tahu bagaimana melengkapi surat-surat dan administrasi untuk proses tersebut. Hal itu membutuhkan waktu kurang lebih setahun untuk memperoleh persetujuan dari pemerintah Kanada dan untuk memperoleh paspor Kanada. Saat itu adalah ketika Elon berkata, "Aku akan pergi ke Kanada," kata Maye. Di hari-hari sebelum masa internet Mas harus menunggu dengan sangat menderita selama 3 minggu untuk mendapatkan tiket pesawat. Ketika tiket tersebut tiba, dengan pandang mundur, dia meninggalkan rumah untuk kebaikan.